Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok L, kelas IF 46 gabungan 0304 yang terdiri dari saya sendiri, Zahra Audia Zulfa dengan NIM 103012300054 dan teman-teman saya yaitu Daisak Hadia Albar, Husnul Khotimah, Amita Novialin, dan Alvito Rabani Cahyono. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik jaminan hukum kebebasan berpendapat di era konten digital menuju masyarakat inklusif dan akses informasi yang adil. Topik ini kami angkat karena saat ini ruang digital telah menjadi ruang publik utama. Media sosial dan platform digital menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi secara terbuka. Namun, kebebasan tersebut tidak selalu berjalan tanpa resiko. Banyak ekspresi di ruang digital yang justru berujung pada pembatasan, penghapusan konten, dan bahkan proses hukum. Hal inilah yang mendorong kami untuk mengkaji bagaimana kebebasan berpendapat benar-benar dijamin di era digital. Adapun slide berikutnya yaitu paradoks ruang digital. Ruang digital menghadirkan sebuah paradoks. Di satu sisi, teknologi digital membuka akses informasi yang luas serta memperbesar partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital. Setiap individu dapat menyuarakan pendapatnya tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di sisi lain, ruang digital juga diwarnai oleh meningkatnya ujaran kebencian, disinformasi, serta kriminalisasi terhadap ekspresi tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ruang digital terlihat bebas, tidak semua orang merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Adapun landasan hukum kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Tujuan utama dari perubahan UU ITE tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum dalam memanfaatkan teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini seringkali menimbulkan perdebatan, terutama ketika ada batas antara pelindung hak dan pembatasan kebebasan berekspresi menjadi tidak jelas di ruang digital. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya kami akan membahas bagaimana regulasi turunan mengatur kebebasan berpendapat serta permasalahan yang muncul dari penerapannya. Perkenalkan, nama saya Daisak Hadia Albar dengan NIM 103012301158. Landasan hukum selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang membahas tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak privasi setiap individu serta memberikan rasa aman dalam aktivitas digital, termasuk dalam menyampaikan pendapat di ruang daring. Secara prinsip, UU ini menekankan bahwa penggunaan dan penyebaran data pribadi harus dilakukan secara sah, proporsional, dan bertanggung jawab. Artinya, kebebasan berpendapat di ruang digital tetap harus menghormati hak orang lain atas perlindungan data pribadinya. Undang-undang ini juga menekankan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum, diperlukan adanya perubahan terhadap undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Lalu landasan hukum selanjutnya adalah Kemenkominfo Nomor 522 Tahun 2024 mengenai Sistem Keputusan Moderasi Konten atau SAMAL. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pemutusan hak akses terhadap konten digital yang dianggap melanggar. Namun dalam kebijakan ini belum terdapat penjelasan yang rinci mengenai parameter pelanggaran dan serta mekanisme pengawasan independen, sehingga menimbulkan potensi pembatasan kebebasan berpendapat. Kami juga menemukan beberapa masalah terkait dengan hukum kebebasan berpendapat di Indonesia. Masalah yang pertama adalah regulasi yang multitafsir. Pasal seperti Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian seringkali digunakan untuk membatasi kritik dari masyarakat.
Ketidakjelasan batasan mengenai konten yang dianggap melanggar membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapannya. Akibatnya, kritik sosial dan pendapat yang sah berpotensi disalahartikan sebagai pelanggaran hukum. Kondisi ini menimbulkan chilling effect, yaitu rasa takut masyarakat untuk menyampaikan pendapat karena khawatir akan dikenai sanksi atau pemutusan hak akses konten. Sejak tahun 2008, sudah ratusan orang menjadi korban atas masalah regulasi yang multitafsir ini. Regulasi yang seharusnya melindungi ruang digital justru berisiko berubah menjadi alat pembatasan berekspresi. Baik, perkenalkan nama saya Ameta Novelin dengan NIM 1030 1230 0240. Di era digital, media sosial menjadi ruang utama masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi. Namun, di balik kebebasan itu muncul pertanyaan besar seperti, apakah kebebasan berpendapat kita benar-benar aman? Salah satu tantangan serius datang dari Kemenkominfo 522 tahun 2024 tentang sistem kepatuhan moderasi konten atau SAMAN. Nah, aturan ini memberikan kewenangan besar kepada pemerintah untuk melakukan take down konten digital. Masalahnya, kewenangan ini tidak disertai pengawasan independen. Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, kebijakan ini berpotensi berubah dari alat perlindungan menjadi alat sensor. Akibatnya, masyarakat berada dalam ketidakpastian. Banyak yang menjadi tidak tahu seperti apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan, atau apa hak-hak digital yang mereka miliki, dan juga bagaimana melindungi diri di ruang digital. Ketidaktahuan ini menciptakan ketakutan untuk berbicara yang secara perlahan menggerus kebebasan berpendapat. Masalah lain datang dari platform digital itu sendiri. Banyak platform menggunakan moderasi berbasis algoritma untuk menyaring konten. Sayangnya, algoritma tidak selalu memahami konteks. Kritik sosial, satir, dan advokasi sering keliru dinilai sebagai ujaran kebencian. Dan lebih parahnya lagi, proses ini sering dilakukan tanpa adanya transparansi. Tidak ada penjelasan yang jelas, tidak ada pengawasan independen, dan juga mekanisme banding sering sekali sulit diakses. Akibatnya, aktivis jurnalis dan kelompok kritis menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Kebebasan berpendapat di era digital tidak cukup hanya diakui secara hukum. Ia harus dilindungi melalui regulasi yang adil, transparan, dan diawasi secara independen. Hanya dengan begitu, kita bisa membangun masyarakat digital yang inklusif dan memastikan akses informasi yang adil bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnul Khotimah dengan NIM 1030 123 303 54. Saya akan memaparkan mengenai hasil riset utama yang kami peroleh melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur. Analisis yang kami lakukan itu terhadap Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pers beserta dengan regulasi turunannya, serta juga sejumlah studi kasus aktual terkait dengan kebebasan berekspresi di ruang digital. Temuan pertama kami itu menunjukkan bahwa kerangka hukum itu sebenarnya sudah ada untuk menjamin kebebasan berpendapat. Namun di dalam praktiknya, implementasi regulasi itu sering menimbulkan kriminalisasi terhadap kemampuan berekspresi masyarakat, khususnya di kritik sosial dan juga politik. Kemudian temuan kedua kami itu berkaitan dengan praktik moderasi konten digital. Hasil riset kami menunjukkan bahwa moderasi konten digital saat ini itu lebih condong pada kontrol sosial, bukan pada perlindungan hak asasi manusia. Kondisi ini memunculkan fenomena yang dikenal sebagai chilling effect, yaitu situasi di mana masyarakat memilih untuk diam. Temuan ketiga itu menyoroti persoalan mengenai bias algoritmi, di mana algoritma bias konten itu dinilai tidak mampu memahami konteks sosial dan juga budaya lokal, sehingga banyak kritik sosial yang justru salah diklasifikasikan sebagai konten negatif bahkan berbahaya. Akibatnya ada inklusivitas digital menjadi terbatas dan juga ruang diskusi publik itu semakin menyempit. Nah, berdasarkan ketiga temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata tantangan utama kebebasan berpendapat di era digital itu bukan terletak pada ketiadaannya hukum, melainkan pada cara penerapan, desain kebijakan, serta penggunaan teknologi yang belum berorientasi pada hak asasi manusia dan juga keadilan sosial. Selain itu, di sini juga ada dukungan data penelitian yang kami ambil. Saya ingin menekankan lagi bahwa pembahasan mengenai jaminan kebebasan berpendapat di era
digital ini itu bukan hanya sekedar opini, tetapi juga didukung oleh berbagai temuan riset dan juga laporan kredibel, baik dari akademisi maupun lembaga pemantauan hak asasi manusia. Pertama, itu ada berdasarkan studi Watabene, itu tahun 2018 ditemukan bahwa meningkatnya interaksi digital di media sosial itu berbanding lurus dengan meningkatnya penggunaan sistem deteksi otomatis terhadap ujaran kebencian. Lalu ada dari Utomo 2025 yang menyoroti praktik penerapan Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik UU ITE. Selain itu juga dari perspektif internasional, yaitu dari Human Rights Defenders Report tahun 2024 yang mengungkapkan bahwa aktivis dan juga jurnalis itu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pembatasan ruang digital. Dan yang terakhir ada laporan dari AJI Indonesia tahun 2025 yang mengkritisi keputusan Menteri Kominfo nomor 522 tahun 2024 yang dinilai memberikan kewenangan sangat besar kepada negara dalam pengendalian konten digital, namun minim mekanisme pengawasan independen. Nah, secara keseluruhan, berbagai data dan riset ini memperkuat argumen bahwa tantangan kebebasan berpendapat di ruang digital itu adalah suatu isu nyata dan sistemik, jadi bukan kasus yang berdiri sendiri. Perkenalkan, nama saya Alifito Rabani Cahyono dengan NIM 1030-1230-0477 ingin menjelaskan terkait solusi apa yang kita tawarkan. Solusinya yaitu, berdasarkan analisis kami, dibutuhkan pendekatan komprehensif pada 3 level, yaitu negara, platform, dan masyarakat. Namun, sebelum membahas detail solusi kebijakan, kami ingin tunjukkan solusi konkret yang sudah kami implementasikan untuk level masyarakat, yaitu di demo Instagram ini. Di sini bisa dilihat dari Instagram yang kami solusikan, yaitu dari profilnya dan dari beberapa postingannya. Mungkin sekian itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.